Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhaimin Nurdin dengan NPM 2017-051070, mahasiswa S1 Ilmu Komputer dari kelas B. Jadi di sini saya ingin membahas materi mengenai finite state machine. Jadi untuk pengertiannya, finite state machine atau FSM itu adalah sebuah metodologi perancangan sistem kontrol yang menggambarkan tingkah laku atau prinsip kerja sistem dengan menggunakan 3 hal berikut, yaitu state atau keadaan, event atau kejadian, dan action atau aksi. Jadi pada suatu saat, dalam periode waktu yang cukup signifikan, sistem akan berada pada salah satu state yang aktif. Sistem dapat beralih atau bertransisi menuju state lain jika mendapatkan masukan atau event tertentu, baik yang berasal dari perangkat luar atau komponen sistemnya itu sendiri. Transisi keadaan ini umumnya juga disertai oleh aksi yang dilakukan oleh sistem ketika menanggapi masukan yang terjadi. Aksi yang dilakukan tersebut dapat berupa aksi yang sederhana atau melibatkan rangkaian proses yang relatif kompleks. Kemudian untuk FSM diagram ini ada dua cara menyatakannya, yaitu dengan cara lingkaran untuk menyatakan state-nya. Jadi lingkaran ini diberi label sesuai dengan nama state tersebut. Kemudian ada pun pembagian lingkarannya ada dua, yaitu lingkaran bergaris tunggal atau state sementara, atau satu lagi lingkaran bergaris ganda atau disebut state akhir. Kemudian yang kedua adalah anak panah, menyatakan transisi yang jadi anak panah ini menyatakan transisi yang terjadi. Label di anak panah menyatakan simbol yang membuat transisi dari satu state ke state lainnya. Jadi satu anak panah diberi label star untuk menyatakan awal mula transisi yang dilakukan. Kemudian untuk contoh gambarnya seperti ini bisa kita lihat. Jadi diagram ini memperlihatkan FSM dengan dua buah state, yaitu SO dan juga S0 dan juga S1. Kemudian ada dua buah input, yaitu S1 dengan E2, kemudian ada dua buah aksi, yaitu A1 dengan A2. Jadi dari diagram ini menampilkan output yang berbeda. Seperti terlihat pada gambar, ketika sistem mulai dihidupkan, jika sistemnya mulai dihidupkan, sistem akan bertransisi menuju state nolnya. Dari transisi awal menuju state nolnya. Kemudian pada keadaan ini sistem akan menghasilkan action 2 jika terjadi masukan event 1. Action 2 jika ada terjadi masukan event 2. Kemudian sedangkan jika terjadi event 1, maka action 1 akan dieksekusi di sini. Selanjutnya bertransisi ke keadaan state 1 dan seterusnya. Kemudian untuk tuple FSM ini secara formal akan dinyatakan dengan 5 simbol seperti ini, bisa kita lihat Q, sigma, delta, S, dan F nih. Jadi Q itu adalah himpunan state atau kedudukan, kemudian sigma itu himpunan simbol input atau masukan atau abjad, kemudian delta itu fungsi transisi, S-nya itu state awal atau kedudukan awal atau disebut initial state, kemudian F-nya itu adalah himpunan state akhir. Kemudian ada dua jenis finite state machine atau FSM. Jadi ada FSM yang beroutput, yaitu FSM beroutput digunakan untuk merancang mesin atau sistem. Sedangkan ada satu lagi ada FSM tidak beroutput, yaitu FSM-nya tidak beroutput dan digunakan untuk pengenalan bahasa dalam komputer. Dengan input yang dimasukkan akan diperoleh apakah input tersebut dikenal oleh bahasa komputer atau tidak. Kemudian salah satu penggunaan FSM tidak beroutput ini adalah program compiler. Jadi programnya itu untuk memeriksa apakah perintah yang digunakan pengguna benar atau salah. Kemudian ada dua macam metode utama FSM. Satu yaitu more machine. Jadi more machine ini adalah tipe dari FSM di mana output yang dihasilkan dari state. Pada gambar di atas mencontohkan di mana state mendefinisikan apa yang harus dilakukan.
Di keluaran pada more mesin ini diasosiasikan sebagai state. Kemudian ada mereli state mesin, yaitu mereli state mesin ini berbeda dengan more mesin di mana keluarannya merupakan hasil dari transisi antar state. Jadi keluaran pada mereli mesin ini diasosiasikan sebagai transisinya. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari FSM, yaitu kelebihannya sederhana sehingga mudah diimplementasikan, bisa diprediksi responnya, komputasinya ringan, relatif fleksibel, merupakan metode AI lama yang bisa digunakan pada berbagai sistem, kemudian mudah ditransfer dari abstrak menjadi kode program. Kemudian kekurangannya, karena sifatnya bisa diprediksi, maka implementasinya pada game itu kurang disukai. Kemudian implementasi pada sistem yang lebih besar lebih sulit karena pengaturan pemeliharaannya jadi kompleks. Kemudian sebaiknya hanya digunakan pada sistem di mana sifat sistem bisa didekomposisi menjadi state. Kemudian kondisi untuk translate state adalah tetap. Itu. Kemudian ada teknik pemodelan FSM, ada 4 yaitu 1. Diagram transit state, juga dikenal sebagai diagram gelembung atau bubble diagram. Kemudian yang kedua, diagram pengambilan keputusan state aksi. Kemudian yang ketiga, diagram grafik state. Kemudian yang keempat, analisa hierarki perintah. Kemudian yang ke-8 yaitu mengenai bentuk implementasi FSM. Ada 3 yaitu yang pertama approach. Jadi menggunakan conditional statement atau if else atau switch case. Jadi dia tanpa memecah objek menjadi objek 2 kali yang lebih kecil sesuai state-nya. Untuk agen yang cuma punya state yang sedikit, metode ini memungkinkan, tapi kalau udah kompleks, penggunaan metode ini jelas tidak dianjurkan karena akan membentuk spaghetti code dan monolithic conditional statement. Selain itu juga tidak scalable, tidak fleksibel, dan proses debuggingnya menjadi lebih rumit. Kemudian state transition table. Jadi bentuk ini sudah mengimplementasikan state pattern dengan menempatkan transition logic di konteksnya. Kemudian bentuk ini juga sering disebut sebagai classic FSM. Kemudian yang ketiga ada embedded rules. Jadi bentuk ini adalah kebalikan dari classical approach, berarti state transisi ini didefinisikan di state itu sendiri. Dan sama dengan classical approach, bentuk ini juga menawarkan fleksibilitas, skalabilitas yang baik. Namun dengan efek samping agak sulit untuk di-maintain karena aturan 2 kali transisi diletakkan di state sehingga ketika terjadi penambahan atau pengurangan state, maka harus dilakukan update juga terhadap state 2 kali, step 2x yang terkait. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.